Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Opini Publik dan Survei akan mempresentasikan hasil penelitian dan survei kami mengenai pengaruh banyaknya tugas akibat kuliah daring selama pandemi COVID-19 terhadap tingkat stres mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Sebelumnya, saya perlu memperkenalkan anggota kelompok 2 terlebih dahulu, yaitu pertama saya sendiri, Muhammad Dafade Beni Putra 2034, kemudian Fadilah Kairina Hasdi 2006, Fajar 2028, Faira Astrina Fazli 2026, Muhammad Raza Alifsyah 1034, Rahmadina Firdaus 2022, Ritya Syandini 3006, dan Windy Alfionita 3020. Sebelumnya, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu latar belakang kami melakukan penelitian dan survei ini. Seperti kita ketahui bahwa dalam menyikapi pandemi COVID-19 atau virus corona, pemerintah Indonesia memutuskan untuk menginstruksikan agar kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan dengan tatap muka dan melibatkan orang banyak seperti sekolah, kuliah, dan bekerja itu dialihkan dengan kegiatan yang dilakukan dari rumah. Misalnya orang-orang yang masih sekolah melakukan belajar dari rumah, mahasiswa melakukan kuliah dari rumah, dan orang-orang yang bekerja melakukan work from home. Dan pada penelitian ini kita berfokus pada mahasiswa yang melakukan kuliah dari rumah, dan kita lebih berfokus lagi pada mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Selama kuliah online ini, banyak pertemuan tatap muka atau pertemuan real time yang diganti dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan dalam batas waktu tertentu, atau diganti dengan kuliah online dengan menggunakan aplikasi tertentu. Kondisi yang berbeda dengan kondisi normal ini ternyata menyebabkan beberapa pendapat mahasiswa yang terkesan negatif karena mereka tidak terbiasa dengan kondisi ini, dan kami mendengar bahwa beberapa mahasiswa merasakan ketidaknyamanan dan bisa mengarah kepada stres. Oleh karena itu, kami melakukan penelitian dan survei atau polling ini untuk mencari tahu seberapa jauh tingkat stres mahasiswa dalam menghadapi kuliah online selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, lebih rinci lagi perlu saya jelaskan maksud dan tujuan dari penelitian ini antara lain yaitu untuk mengetahui pendapat mahasiswa-mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Andalas mengenai perkuliahan dalam jaringan atau online ini. Kemudian untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi perkuliahan dalam jaringan bagi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Kemudian pada intinya yang terakhir untuk mengetahui tingkat stres yang dialami oleh mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Untuk selanjutnya, pemaparan landasan teori dalam menyusun laporan penelitian ini saya serahkan kepada rekan saya, Muhammad Raza Alifsyah dengan BP 1034. Kepada Raza, disilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terkait landasan teori dari survei yang kami buat. Jadi di sini, modul perkuliahan dalam jaringan atau yang biasa kita singkat dengan kuliah daring merupakan sistem pembelajaran jarak jauh yang menggunakan teknologi dalam pelaksanaannya. Berbagai materi dapat dengan mudah dicari dan diakses tanpa batasan waktu dan tempat. Semua bahan yang disediakan dapat diakses secara bersamaan, mudah dibagi, serta kecepatan dalam pencariannya. Semua mahasiswa dari berbagai daerah dapat memanfaatkan cara ini. Perkuliahan daring berbeda dengan perkuliahan konvensional. Perkuliahan daring memiliki sifat digital, sehingga membutuhkan teknologi dalam pelaksanaannya. Nah, di sini kuliah daring memiliki beberapa ciri dan bentuk. Ada 4 ciri. Yang pertama dalam kuliah daring ini mudah diakses atau mudah dalam menemukan atau tersedia di berbagai kondisi. Yang kedua, menggunakan teknologi yang memungkinkan interaksi secara langsung dalam media tersebut. Yang ketiga, menggunakan teknologi multimedia
agar mempermudah dalam memberikan ilustrasi terkait materi yang dijelaskan. Dan yang terakhir adalah mendeskripsikan informasi yang diberikan dalam bentuk data. Mahasiswa dan dosen tidak harus melakukan tatap muka dalam kuliah daring ini. Berbagai materi dan tugas diberikan secara online. Kuliah daring untuk saat ini menjadi solusi pada saat masa pandemi saat ini. Pembagian materi dapat berupa teks, video, audio, file, dan semacamnya. Berbagai hal lebih diperhatikan dalam hal ini, seperti penilaian dosen terhadap tugas. Baiklah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teknik pengumpulan data. Di sini kami memanfaatkan kuesioner, yaitu dengan menggunakan Google Form, karena menurut kami pemanfaatan Google Form itu jauh lebih umum dan mudah digunakan. Berdasarkan hasil survei tersebut, kami berhasil mengumpulkan sebanyak 64 responden dari total 351 orang populasi. Sebanyak angkatan 17 yaitu 11 orang, angkatan 18 sebanyak 34 orang, dan angkatan 19 sebanyak 19 orang. Hasil jawaban mereka kami petakan ke dalam beberapa kategori. Untuk pertanyaan yang sudah kami berikan opsi, kami kelompokkan berdasarkan jawaban tersebut. Kemudian, untuk pertanyaan yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawabnya, kami kelompokkan berdasarkan beberapa kategori sesuai dengan pertanyaannya, seperti setuju, tidak setuju, netral, atau pengelompokan penggunaan media seperti telepon, laptop, dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya adalah analisis data. Terdapat 3 langkah untuk menganalisis data. Di antaranya adalah pengolahan data, penganalisisan data, dan juga penafsiran hasil analisis. Untuk pengolahan data, data hasil survei harus dikumpulkan terlebih dahulu. Lalu setelah data itu terkumpul, data tersebut perlu disunting dan disederhanakan. Yang kedua adalah analisis data. Untuk menganalisis data survei mengenai pengaruh banyak tugas ketika kuliah daring saat pandemi COVID terhadap tingkat stres mahasiswa aktif Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Kami menggunakan analisis data kuantitatif dengan teknik statistik deskriptif. Kami menyediakan 15 pertanyaan yang dijawab dengan memilih antara sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, atau sangat tidak setuju, dan 6 pertanyaan deskriptif, di mana responden harus menjawab dengan jawaban mereka sendiri. Dan yang ketiga adalah penafsiran hasil analisis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya anggota kelompok 2. Pada kali ini saya akan membahas tentang hasil dari survei yang telah kami lakukan, yaitu untuk soal nomor 1 sampai nomor 7. Nah, adapun jumlah responden kami itu ada sebanyak 64 orang mahasiswa ilmu komunikasi yang terdiri atas 11 orang angkatan 2017, 34 orang angkatan 2018, dan 19 orang angkatan 2019. Nah, untuk pertanyaan pertama itu, apakah Anda merasakan perubahan sistem perkuliahan menjadi daring ini terasa efisien? Nah, sebanyak 12 orang itu menjawab setuju, 8 orang setuju, 15 orang netral, 23 orang tidak setuju, dan 6 orang sangat tidak setuju. Nah, karena ada 23 orang yang tidak setuju, hal ini menandakan bahwa perubahan perkuliahan menjadi daring itu tidak efisien sama sekali. Tidak sama sekali, tapi tidak efisien. Nah, soal yang kedua itu, apakah perubahan sistem perkuliahan dari tatap muka menjadi kuliah online membuat Anda merasa cemas? Nah, kami memberikan soal ini sebagai yang bisa terserah oleh responden. Nah, tapi kami dapat mengelompokkan jawabannya itu menjadi 3, yaitu iya, tidak, dan netral. Nah, sebanyak 43 orang menjawab bahwa ya, mereka merasakan kecemasan saat perkuliahan daring. 6 orang menjawab tidak, dan 15 orang menjawab netral. Hal ini menandakan bahwa mayoritas mahasiswa ilmu komunikasi itu merasa cemas ketika mereka melaksanakan perkuliahan daring. Soal nomor 3, apakah Anda dapat memahami materi saat diskusi dalam kuliah online? 14 orang menjawab setuju, 36 orang menjawab netral, 12 orang menjawab tidak setuju, dan 2 orang menjawab sangat tidak setuju. Dari hal ini dapat kita pahami bahwa orang-orang mahasiswa ilmu komunikasi
cenderung tidak paham dan tidak juga terlalu mengerti. Mereka itu bisa dianggap ya netral, paham-paham dikit gitu. Selanjutnya soal yang keempat, apakah tugas yang diberikan di saat pelaksanaan kuliah daring lebih banyak dibandingkan tugas di saat kuliah tatap muka? 29 orang menjawab setuju, 26 orang menjawab setuju, 7 orang netral, dan 2 orang tidak setuju. Nah, hal ini menandakan bahwa tugas yang diberikan selama masa perkuliahan daring itu sangat banyak ketimbang melaksanakan perkuliahan secara langsung. Yang soal nomor 5, apakah ketika dosen memberikan info kuliah dadakan kemudian memberikan tugas dengan waktu yang sama membuat Anda merasa kesal? 39 orang menjawab sangat setuju, 21 orang setuju, dan 4 orang netral. Nah, hal ini menandakan ketika ada tugas-tugas mendadak yang diberikan oleh dosen, hal ini membuat mahasiswa ilmu komunikasi cenderung kesal. Yang nomor 6, menurut Anda, apa yang memotivasi Anda agar tidak kesal dan bisa menyelesaikan tugas dengan baik? Sama seperti soal nomor 2, kami memberikan kebebasan kepada para responden untuk menjawabnya. Nah, berdasarkan hasil jawaban itu, kami dapat mengelompokkan motivasi-motivasinya itu ke dalam internal, eksternal, dan tidak ada motivasi. Nah, 30 orang menjawab motivasinya dari internal, 26 orang dari eksternal, dan tidak ada 3 orang. Nah, dari hasil responden, lebih dari 50% orang menyatakan bahwa yang memotivasi mereka dalam perkuliahan itu ya faktor internal dari dirinya sendiri. Baik itu targetnya, keinginannya, dan lain-lain. Dan soal yang akan saya bahas terakhir itu soal nomor 7. Apakah Anda bisa mengendalikan emosional Anda saat mengerjakan tugas dengan waktu yang sedikit atau deadline mepet? 2 orang menjawab sangat setuju, 25 orang setuju, 26 orang netral, 8 orang tidak setuju, dan 3 orang sangat tidak setuju. Nah, hal ini menandakan bahwa emosi dari mahasiswa ilmu komunikasi ketika ada tugas yang deadline-nya mepet itu bisa dikatakan netral, atau ya mereka masih bisa lah untuk mengendalikan emosinya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Nah, pertanyaan yang ke-8 yaitu, apakah Anda merasa kurangnya konsentrasi pada saat mengerjakan tugas dengan deadline yang mepet atau dengan waktu yang sedikit? Dari pertanyaan ini, kita mendapatkan 22 orang menjawab sangat setuju, 32 orang menjawab setuju, 6 orang menjawab netral, dan tidak ada yang menjawab tidak setuju. 4 orang menjawab sangat tidak setuju. Dari hasil ini kita mengetahui bahwasannya sebagian besar dari responden menjawab setuju karena merasa kurangnya konsentrasi pada saat mengerjakan tugas dengan waktu yang sedikit, dengan persentase 50%. Pertanyaan ke-9 yaitu, apakah penggunaan smartphone ataupun perangkat komputer pada saat kuliah daring dan mengerjakan tugas membuat Anda merasa pusing? Nah, dari pertanyaan ini, 45 orang menjawab pusing dan 19 orang menjawab tidak pusing. Nah, dari pertanyaan ini kita bisa mengetahui bahwasanya sebagian besar dari responden ataupun mahasiswa ilmu komunikasi merasa pusing pada saat penggunaan smartphone dan pengoperasian perangkat komputer pada saat kuliah daring dan mengerjakan tugas dengan persentase 75%. Pertanyaan ke-10 yaitu, apakah Anda bisa fokus dengan satu mata kuliah saja ketika melaksanakan kuliah daring? Nah, dari pertanyaan ini, 2 orang menjawab sangat setuju, 33 orang menjawab setuju, 21 orang menjawab netral, 6 orang menjawab tidak setuju, dan 2 orang menjawab sangat tidak setuju. Nah, dari jawaban responden ini, kita mengetahui bahwasannya sebagian besar responden merasa setuju karena ia bisa fokus dalam melakukan kuliah daring hanya satu mata kuliah saja, dengan persentase 51,6%. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-11 yaitu, apakah Anda merasa kebingungan pada saat ingin mengerjakan tugas mana yang harus didahulukan? Nah, dari pertanyaan ini, 43 orang menjawab kebingungan dan 21 orang merasa tidak kebingungan. Nah, dari jawaban responden ini kita mengetahui bahwasanya mahasiswa ilmu komunikasi merasa kebingungan
pada saat ingin mengerjakan tugas yang mana yang harus didahulukan dengan persentase 67%. Pertanyaan yang ke-12 yaitu, apakah Anda merasa tertekan dan panik ketika tugas yang satu baru selesai dan dosen baru memberikan tugas yang lainnya? Nah, pada pertanyaan ini kami mendapatkan respon dari 20 orang menjawab sangat setuju, 30 orang menjawab setuju, 11 orang menjawab netral, 3 orang menjawab tidak setuju, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Nah, dari respon yang kita dapatkan, kita dapat menyimpulkan bahwasannya sebagian besar dari mahasiswa ilmu komunikasi merasa tertekan ataupun panik ketika tugasnya baru selesai dan dosen memberikan tugas yang baru dengan persentase 46,9%. Selanjutnya, pertanyaan 13 yaitu, apakah dengan pemberian tugas yang saling bertabrakan dengan mata kuliah lain membuat Anda merasa emosi? Nah, dari pertanyaan ini kita mendapatkan respon dari 25 orang menjawab sangat setuju, 29 orang menjawab setuju, 8 orang menjawab netral, 2 orang menjawab tidak setuju, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Nah, dari respon yang kita dapat menyimpulkan bahwasannya sebagian besar dari mahasiswa ilmu komunikasi merasa setuju karena sebagian besar ini merasa bahwasanya ia emosi pada saat tugas yang diberikan bertabrakan dengan tugas mata kuliah yang lain dengan persentase 45,3%. Selanjutnya, pertanyaan ke-14 yaitu, apakah kurangnya pemaparan dari dosen terkait materi dan tugas yang diberikan membuat Anda merasa sulit dalam mengerjakan tugas? Nah, dari pertanyaan ini kita mendapatkan 30 orang menjawab sangat setuju, 26 orang menjawab setuju, 6 orang menjawab netral, 2 orang menjawab tidak setuju, dan tidak ada yang menjawab sangat tidak setuju. Dari respon yang kita dapatkan, sebagian besar mahasiswa ilmu komunikasi merasa sangat setuju karena kurangnya pemaparan dari dosen membuat mereka sulit untuk mengerjakan tugas dengan persentase 46,9%. Saya akan memaparkan hasil survei dari pertanyaan nomor 15 sampai pertanyaan nomor 21. Untuk pertanyaan nomor 15, apakah kendala kuota internet untuk melaksanakan kuliah dan tugas secara daring membuat Anda merasa stres? 21 orang dari responden menyatakan sangat setuju dan 23 orang menyatakan setuju. Total persenannya yang sangat setuju dan setuju adalah sekitar 67%, dan responden yang menyatakan netral ada 15 orang. Sementara untuk responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju, totalnya hanya 5 orang atau 7,8%. Pertanyaan nomor 16. Apakah Anda merasa kesal ketika terjadinya gangguan jaringan sehingga membuat Anda terlambat mengumpulkan tugas? Responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju mencapai totalnya 60 orang, dan yang menyatakan netral adalah 4 orang atau hanya 6%. Jadi bisa dikatakan bahwa gangguan jaringan itu dapat meningkatkan tingkat stres terhadap mahasiswa, terutama yang menjadi responden dari survei kali ini. Pertanyaan nomor 17, apakah sumber buku dan bacaan Anda cukup dalam mengerjakan tugas? Responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju, totalnya 4 orang, dan persenannya sekitar 6%. Sementara responden yang menyatakan netral ada 20 orang atau 31%, dan responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju totalnya adalah 40 orang atau persenannya lebih dari 60%. Kesimpulan dari pertanyaan ini adalah bahwa 60% dari responden yang melaksanakan kuliah daring itu tidak memiliki sumber buku atau bacaan yang cukup dalam mengerjakan tugas-tugas mereka. Pertanyaan nomor 18, apakah Anda merasa kebingungan dalam mencari referensi untuk mengerjakan tugas? Responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju, totalnya ada 46 orang, dan total persenannya lebih dari 70%. Sementara responden yang menyatakan netral
ada 14 orang atau 21%, dan responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak dalam mencari referensi untuk mengerjakan tugas. Responden yang menyatakan sangat setuju dan setuju, totalnya ada 46 orang, dan total persenannya lebih dari 70%. Sementara responden yang menyatakan netral ada 14 orang atau 21%, dan responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak setuju totalnya hanya 6% atau 4 orang. Ini menjelaskan bahwa responden tersebut mengiyakan bahwa mereka merasa kebingungan untuk mencari referensi dalam mengerjakan tugas selama kuliah daring. Pertanyaan nomor 19, apakah Anda merasakan penurunan berat badan karena pola makan yang tidak teratur ketika Anda kuliah daring dan harus mengejar deadline tugas yang menumpuk? Untuk pertanyaan ini, responden yang menjawab sangat setuju dan setuju, totalnya ada 16 orang. Responden yang menjawab netral ada 24 orang, dan responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, totalnya ada 24 orang. Jadi dari pertanyaan ini bisa kita lihat bahwa responden yang menjawab setuju, netral, dan tidak setuju itu jumlahnya tidak berbeda sangat signifikan. Pertanyaan nomor 20, apakah emosi Anda stabil di saat memikirkan tugas yang menumpuk? Responden yang menjawab sangat setuju dan setuju, totalnya ada 10 orang. Responden yang menjawab netral ada 25 orang, dan responden yang menjawab tidak setuju dan sangat tidak setuju, totalnya ada 29 orang. Ini berarti ada sekitar 40% lebih responden yang tidak setuju bahwa tugas yang menumpuk dapat membuat emosi menjadi tidak stabil, dan ada 25 orang yang netral yang mengatakan bahwa tugas yang menumpuk tidak begitu berpengaruh terhadap emosi mereka. Pertanyaan terakhir adalah, menurut Anda bagaimana cara menghindari stres dalam mengerjakan tugas yang menumpuk? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terbuka, sehingga semua responden dapat mengisi jawabannya masing-masing, dan berdasarkan data jawaban dari para responden ini, mereka cenderung berusaha untuk tetap tenang dan berusaha mencari cara untuk menghindari stres selama mengerjakan tugas-tugas di perkuliahan daring, dan juga beberapa responden juga masih memperlihatkan bahwa mereka masih semangat dalam mengerjakan tugas. Nah, kesimpulan dari survei mengenai pengaruh banyak tugas akibat kuliah daring selama pandemi COVID-19 terhadap tingkat stres mahasiswa aktif ilmu komunikasi Universitas Andalas adalah yang pertama itu mengenai efisiensi perubahan metode perkuliahan. Sebanyak 31% responden yang menyetujui bahwa perubahan perkuliahan dari kuliah offline menjadi kuliah daring itu cukup efektif. Sementara itu, sebanyak 44% responden yang tidak menyetujui bahwa perubahan metode perkuliahan ini efektif. Kemudian, banyak juga responden yang menyetujui bahwa adanya tekanan-tekanan yang dirasakan ketika mendapatkan tugas selama perkuliahan daring. Lalu, mengenai deadline atau tenggat waktu yang sempit dalam mengerjakan tugas selama perkuliahan daring. Permasalahan ini juga mendapatkan respon yang paling banyak karena hampir 80% responden yang menyetujui bahwa deadline atau tenggat waktu yang sempit dapat mengganggu konsentrasi mereka dalam mengerjakan tugas. Nah, kemudian mengenai penggunaan perangkat elektronik yang pada efeknya pada kesehatan. Nah, beberapa responden menyetujui bahwa penggunaan perangkat elektronik selama masa perkuliahan daring atau untuk mengakses perkuliahan daring ini menimbulkan efek yang ringan apabila dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Namun, banyak pula yang menyetujui bahwa penggunaan perangkat elektronik ini tidak begitu berdampak pada kesehatan karena ini sudah menjadi kebiasaan bagi mereka.
Nah, kami sebagai tim peneliti mendapatkan banyak atau mendapatkan beragam jawaban dari pertanyaan mengenai bagaimana cara mengatasi stres selama mengerjakan tugas di perkuliahan daring ini. Semua itu dikembalikan lagi kepada motivasi masing-masing individu untuk mengerjakan tugas-tugasnya atau kewajibannya sebagai mahasiswa. Nah, ada yang berorientasi pada saat ini dan ada pula yang berorientasi pada saat yang akan datang atau setelah tugas ini dikerjakan.